Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama Dwi Widianita di Sebaiknya Anda Tahu, dan kita akan memulai perbincangan kita yang lebih menarik ya dengan topik yang menarik lainnya. Jadi Pak, tadi kan kita berbicara mengenai, tadi kita sebelumnya berbicara mengenai tantangan dan juga peluang. Nah, yang selanjutnya adalah peran strategik pondok pesantren di era digital industri 4.0 ini seperti apa Pak? Baik, kalau kita bicara peran strategik pondok pesantren, tentu tidak terlepas dengan apa sih pondok pesantren itu sendiri? Benar. Betul ya? Benar. Mungkin ada bagusnya saya mengingatkan para pemirsa semua juga bahwa pondok pesantren uniqueness-nya adalah di mana dia punya keunikannya karena dia membawa misi pendidikan agama di dalamnya. Benar sekali. Nah, kalau bicara pendidikan agama, lagi-lagi peran strategik yang utama adalah memastikan bahwa generasi ini, baik Z atau Alpha tadi, karena memang sekarang menjadi siswa kami adalah generasi Z dan Alpha, Alpha. Apalagi Alpha setelah itu nanti akan ada Beta, Charlie, betul itu akan generasi akan terus seperti itu. Nah, padahal kita sudah melihat bahwa terjadi kecenderungan penurunan dalam kecerdasan daya tahan dan kecerdasan daya juang. Nah, jadi lagi-lagi peran strategik yang pertama adalah memastikan bahwa generasi ini juga akan dilengkapi dengan kecerdasan daya tahan dan kecerdasan daya juangnya. Daya juang juga. Betul. Nah, yang kedua, kalau kita diminta acuannya kemana? Kalau kita mengatakan membuat generasi terbaik. Nah, sebetulnya acuannya sudah jelas. Kalau kita bicara dalam kalangan umat Islam, bahwa generasi terbaik itu ada 3. Ya, dan ini didukung dengan hadis yang sangat sahih. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan bahwa generasi terbaik yang pertama adalah sahabatku. Para sahabat ya, generasi sahabat ini sekitar 124.000 orang. Ya itu, tapi jumlah pastinya tentu banyak yang berbeda pendapat. Generasi kedua adalah generasi para tabi'in. Tabi'in ini adalah generasi yang tidak berjumpa langsung dengan Rasulullah, tetapi dia belajar dari para sahabat. Ya, generasi yang kedua namanya. Generasi ketiga adalah disebut dengan tabi'ut tabi'in. Ini yang belajar dari para tabi'in. Nah, kemudian Rasulullah sudah mengatakan dalam hadisnya bahwa 3 generasi yang terbaik ini lalu tidak akan ada lagi generasi yang serupa dengan mereka. Karena setelah itu generasinya dikatakan ya mereka tidak seperti yang sebelumnya begitu ya. Nah, sebetulnya ini sudah menjadi indikasi. Jadi bagi pondok pesantren kalau pengen mengambil benchmark atau patok duganya, ya kembalilah kepada generasi terbaik yang 3 ini. Baik karakternya dan lain-lain, daya juangnya, daya tahannya ke situ. Nah, yang paling relevan untuk menarik daya pembelajaran karakteristik daya tahan dan daya juang ya pondok pesantren. Kan begitu kira-kira ya. Nah, jadi bagi saya sih peran strategik pondok pesantren pertama paham dulu nih pondok pesantren mau dijadikan seperti apa ini para generasi alfa, beta dan lain-lain ini. Ya, harus ada role modelnya. Nah, role modelnya seperti yang saya bilang kembalilah kepada 3 generasi terbaik itu. Nah, yang kedua juga pondok pesantren mempunyai peluang ya untuk bersaing dengan pendidikan non pesantren. Loh, kok saya bisa mengatakan seperti itu? Karena situasi sekarang situasi teknologi disruptif yang luar biasa. Semua institusi mengalami hal yang sama. Benar. Ya, mereka juga mengalami kebingungan, teknologi yang baru berubah-ubah dan lain-lain. Jadi bagi saya sih pondok pesantren yang selama ini dikatakan ketinggalan, ayo sekarang ada peluang nih kita dalam start yang sama gitu. Ya, jadi garis startnya sekarang sama nih. Ya, nah, tetapi memang lagi-lagi harus ada kesadaran penggunaan teknologi. Ya. Nah, di sisi lain, tadi saya katakan media sosial ya. Nah, di sisi lain saya rasa peran strategik pondok pesantren adalah menjadi filter. Karena media sosial ini suka tidak suka, mau tidak mau memang memberi banyak kebaikan. Tapi di lain sisi juga memberi juga banyak kemudaratan. Ya, dampak jadi negatif, betul ya? Dampak negatifnya, ketergantungan dan lain-lain gitu ya. Katanya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat kan begitu ya. Benar. Nah, jadi kalau ditanyakan peran strategiknya tadi, ya pondok pesantren harus membuat role model generasi terbaik seperti apa. Yang kedua harus mampu beradaptasi terhadap teknologi. Dan yang terakhir adalah sekarang eranya kewirausahaan. Benar. Ya. Salah satu yang sempat saya singgung pada waktu seminar tadi adalah yang disebut dengan kewirausahaan sosial atau socio-entrepreneurship. Ya, apa itu? Socio-entrepreneurship itu mungkin nanti saya jelaskan lebih lanjut ya, bagaimana socio-entrepreneurship. Tapi yang pasti intinya adalah pondok pesantren selama ini selalu dikonotasikan suka minta-minta sumbangan. Betul ya?
minta bantuan, ya, kemudian minta donasi. Saya tidak mengatakan itu salah, ya, bahkan boleh silakan dilakukan. Tapi di lain sisi, ini pondok pesantren harus mampu buat membiayai dirinya sendiri. Benar. Ya, nah ini yang barangkali nanti masuk pada segmen selanjutnya bahwa pondok pesantren pun harus mengadopsi yang disebut dengan socio entrepreneurship. Gitu kira-kira. Ya. Oke, kita bisa break sebentar Pak ya. Nah baik pemirsa Selambari TV, jangan beranjak kemana-mana karena setelah ini masih ada narasumber menarik lainnya. Jadi tetap di Selambari TV.